Newcastle United, pemilik yang baru, sumber dana yang besar. Why do I sound like Indonesian pundit? Welcome back to the Number 10 Show. Sebenarnya ini video seharusnya kami taping bertiga, cuman karena kesibukan masing-masing tim, Median sibuk, kakak tim juga sibuk, jadi saya terpaksa harus membuat video tentang prediksi Premier League 2022-2023. So, prediksi Premier League 2022-2023 ini bukan berdasarkan statistik yang banyak, tapi ini mungkin sedikit bias. Ini cuman prediksi ala-ala. So, without further ado, let's start. So, we'll start Aston Villa. Menurut saya dengan skuad yang hampir sama dengan musim kemarin, Philippe Coutinho sekarang sudah resmi, terus ada si Lucas Digne, terus Leon Bailey, Diego Carlos, Danny Ings. Sepertinya Aston Villa mungkin bisa berbicara di papan tengah atau paling enggak bisa jadi pengganggu tim-tim besar. Persoalan dari Aston Villa ini cuman di konsistensi setiap pemain, seperti Coutinho misalnya yang musim lalu angin-anginan performanya, pun halnya dengan Leon Bailey yang masih belum nyetel dengan skemanya Steven Gerrard. Jadi mungkin Gerrard harus lebih banyak merotasi pemain sehingga pemain-pemain yang inkonsistensi ini bisa menemukan form mereka dan konsisten sehingga Gerrard bisa nemu formasi yang pas buat Aston Villa di musim 2022-2023. Jadi mungkin Aston Villa menurut saya layak di antara 8 sampai 13. Untuk persisnya mungkin 11. So, let's move to the newly promoted team, AFC Bournemouth. Promosi dilatih sama Scott Parker yang track recordnya juga nggak begitu bagus ketika masih menangani Fulham. Sepeninggal Josh King, Scott Parker cuma mengandalkan paling nggak prolific strikernya Bournemouth sekarang itu adalah Dominic Solanke. Dan menurut saya belum ada Dominic Solanke, meskipun prolific tapi masih belum bisa menyamai apa yang pernah ditorehkan sama Josh King ataupun Callum Wilson ketika mereka masih berkostum Bournemouth. So, apakah Bournemouth akan berbicara lebih banyak di musim ini? Mungkin nggak seperti Bournemouth ketika dilatih sama Eddie Howe ya. So, menurut saya yang jadi masalah dari Bournemouth juga adalah statistik yang dari Championship musim lalu yang dipaparkan beberapa pandit. Bournemouth mereka nggak pernah mencetak gol pada saat dalam posisi counter attack. So, mereka terlalu rigid, terlalu lambat dalam transisi sehingga mungkin akan kewalahan ketika menghadapi tim dengan high press defensive line seperti Liverpool, tentu saja Liverpool dan Manchester City, atau mungkin nanti Manchester United. So, apakah Bournemouth akan survive? Sangat kecil kemungkinannya. So, they are probably relegated by the end of this season. So, I'll put them in the lowest bracket. This is interesting. Tottenham Hotspurs, Antonio Conte, pembelian yang cukup bagus di musim ini. Richarlison masuk dari Everton, 60 juta pounds. Terus mereka berhasil merekrut Bissouma dari Brighton yang cuma 35 juta pounds.
itu merupakan bargaining transfer banget menurut saya. Titik lemahnya Spurs memang sepeninggal Ndombele belum ada yang bisa mendampingi Pierre-Emile Højbjerg. Meskipun ada Bentancur yang direkrut di musim dingin kemarin, tapi butuh satu defensive midfielder yang bisa menjaga kedalaman lini tengahnya Antonio Conte pada saat mereka main dengan 3 back. Bissouma adalah pemain yang bagus dan sayangnya nggak dibeli sama United, padahal United bisa saja membeli Bissouma dengan harga segitu, 35 juta pounds, dan ini adalah bargaining transfer yang bagus banget. Di lini tengahnya Spurs masih sama Harry Kane, Son Heung-min, dan Richarlison. Kalau Harry Kane bisa menjaga konsistensi performa, bukan gak mungkin di akhir musim nanti Harry Kane akan menjadi pencetak gol terbanyak. Yang menarik untuk dinantikan adalah Richarlison. Dan sebagai, mungkin kita nggak bisa bilang Richarlison adalah backup striker buat Kane ya, soalnya di Everton juga bisa dibilang dialah pemain yang paling konsisten di Everton, yang bisa menjaga ritme permainan meskipun dilatih oleh dua manajer yang berbeda. Yang pertama Carlo Ancelotti, yang kedua Frank Lampard. Pertanyaannya adalah apakah Spurs bisa masuk di top 4 atau masuk di Europa League? Dengan mempertimbangkan transfer pemain yang bagus, yang musim ini bisa dibilang bagus. Dan Ivan Perisic juga didatangkan di akhir musim kemarin. So I think Spurs will be okay. They will sit in top 4. Peringkat berapa nggak tahu, 4 atau 3, akan menjadi sangat spesial jika Spurs di akhir musim nanti bisa mendobrak dominasi City sama Liverpool. Tapi itu kayaknya kemungkinannya kecil. So let's say they will sit at top 4, 4th place. Newcastle United, pemilik yang baru, sumber dana yang besar. Why do I sound like Indonesian pundit? Okay, so Newcastle United, Sven Botman masuk, back jangkung 195 cm. Apakah bisa menutup lubang di lini belakangnya Newcastle? We'll see. Tapi menurut beberapa pandit dan komentator ya, Sven Botman bisa dibilang meskipun lambat, tapi dia adalah sosok yang dibutuhkan di Newcastle. Mungkin mereka melihat dari track record atau set piece ataupun aerial duel Newcastle yang lemah mungkin dibandingkan klub-klub lain. Apakah Newcastle bisa bertahan dengan komposisi skuad sekarang? Menurut saya ada Bruno Guimaraes, ada Kieran Trippier juga. Kalau Trippier sudah sembuh dari cedera dan bisa perform, menurut saya Newcastle bisa masuk di papan tengah juga. So tanpa banyak berkomentar, I think Newcastle will sit at in this bracket. Kemudian Brentford Football Club. Brentford ini klub promosi yang berhasil menyulitkan beberapa tim besar. Dan musim ini dengan komposisi skuad yang masih hampir sama 90%, nggak beda jauh dengan komposisi skuad sebelumnya, plus kita bisa bilang James Frank adalah manajer Inggris yang cukup berhasil membawa tim promosi seperti Brentford mengganggu kontestan Premier League lainnya, dan musim lalu mereka lumayan terbukti bisa berbicara sih. Yang didatangkan sama Brentford adalah Aaron Hickey dan Ben Mee dari Burnley. Aaron Hickey itu dari Bologna. So yang jadi permasalahan Brentford adalah kreativitas mereka yang bisa dibilang minim dalam hal progress ball ke lini tengah ke lini depan, dari lini tengah ke lini depan. Dan musim lalu itu kehadiran Christian Eriksen
benar-benar membantu Brentford dalam hal membantu Brentford mengatasi kelemahan mereka pada saat di sisa akhir kompetisi 2021-2022. Dengan tidak adanya Eriksen yang pindah ke United, saya pikir Brentford sudah pasti kehilangan satu kreator, dan bisa dibilang ini akan sedikit membuat Brentford back to square one. So James Frank mungkin bisa memutar otak lebih dalam lagi, lebih kencang lagi untuk nyari siapa kira-kira pemain yang available untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Eriksen. So, apakah Brentford akan terdegradasi? I don't think so. So, will they sit at the relegation table at the first half of the season? I don't think so, but let's put them at this bracket. Leeds United ini keputusan pemilik klub memecat Marcelo Bielsa bisa dibilang membuahkan hasil, karena Jesse Marsch akhirnya mampu mendongkrak prestasi klub, seenggaknya nggak terdegradasi. Cuma sayangnya di musim ini Leeds kehilangan dua pemain kunci. Rafinha pindah ke Barcelona dengan 60 juta pounds, sementara Calvin Phillips dibajak Manchester City. Siapa yang mengisi pos di lini tengahnya Leeds United? Well, gak ada yang benar-benar bisa menggantikan Calvin Phillips menurut saya. Meskipun dan itu terbukti ketika Calvin Phillips cedera dan Leeds United harus bermain tanpa Calvin Phillips. Itu powerhouse-nya Leeds United di dalam diri Calvin Phillips itu nggak ada. Kemudian Rafinha, kreator nomor 10, mereka juga nggak ada, dan kita lagi-lagi praktis cuma berbicara tentang Daniel James, Jack Harrison, Patrick Bamford, dan ketiga pemain ini menurut saya belum menunjukkan level konsistensi yang seharusnya dimiliki oleh pemain di Premier League. Daniel James performanya angin-anginan, pun halnya dengan Jack Harrison dan Patrick Bamford, yang Patrick Bamford ini lebih parah lagi sih, karena harus berkutat dengan cedera. Tapi saya nggak merasa Leeds United akan degradasi meskipun kehilangan dua pemain kunci mereka, dan menurut saya mereka akan finish di posisi 14 sampai 17. Kita lihat saja nanti di akhir musim. Pada akhir musim nanti kita akan melihat video ini kembali dan lihat seberapa besar probabilitas ini menjadi kenyataan. Manchester City. No further question asked. Manchester City, apa kelemahan Manchester City musim ini? Oke, Zinchenko nggak ada, tapi saya pikir itu Zinchenko masih ada Joao Cancelo yang ya bisa bermain di kanan, bisa bermain di kiri juga. Sterling pindah ke Chelsea menurut saya bukan suatu persoalan sih, bukan suatu hal yang krusial sih, karena ada Bernardo Silva, meskipun Bernardo Silva juga besar kemungkinan akan pindah ke Barcelona meskipun itu masih sebatas rumor. Ada Julian Alvarez juga, dan ada Calvin Phillips juga, ada Erling Haaland juga. So I think Manchester City akan finish di peringkat pertama di akhir musim nanti. Top scorer, apakah Erling Haaland akan menjadi top scorer? We don't know. He missed that 6-yard shot. Oke, Fulham Football Club, tim promosi juga. Saat ini dilatih sama Marco Silva, ex manajer Everton. Apakah Fulham bisa lolos dari degradasi musim ini? Itu adalah pertanyaan besarnya. Dan saya pikir
Enggak juga. Mungkin Marco Silva akan menjadi salah satu manajer yang dipecat di pertengahan musim nanti. Fulham kehilangan Fabio Silva yang kembali ke Liverpool. Praktis di lini depan mereka cuma ada Alexander Mitrovic. Mitrovic ini sebenarnya sedikit anomali karena di Championship dia kalau nggak salah menjadi top scorer terbanyak dengan 40 sekian gol, terbanyak di kasta Championship. Itu kalau nggak salah seperti itu. Dan ketika masuk ke Premier League, performa Mitrovic ini nggak bisa mengulangi performanya seperti ketika dia bermain di Championship Division. Ketika Fulham promosi musim 2020 di musim sebelumnya Mitrovic itu juga mencetak 2 digit gol kalau nggak salah. Tapi pada saat main di Premier League, Mitrovic cuma ngegolin 4 atau 5 gol. Itu di bawah banget tuh seperberapanya. Jadi kelemahan Fulham masih sama seperti Fulham di beberapa musim sebelumnya gitu. Jadi menurut saya Fulham mungkin akan degradasi juga. Kita tempatkan mereka di antara 18 sampai 20. Sejauh ini peringkat 5 sampai 7 belum ada, zona Europa League belum ada, tapi saya bisa memprediksi 2 tim yang akan masuk di memperebutkan zona Eropa adalah West Ham dan Manchester United. So we'll leave that thing later. Let's move to Brighton and Hove Albion, tim kuda hitam Premier League musim lalu, tim yang di beberapa podcast kami sebelumnya kami sebut mereka sebagai tim ilmu hitam. Kenapa ilmu hitam? Kalian bisa nonton videonya di pot episode sebelumnya. Kami ada bahas tentang Graham Potter dan tim Brightonnya, tentang Graham Potter yang pakai banyak formasi dalam satu musim. Dan di musim ini kehilangan Bissouma ke Spurs, terus isu Marco Cucurella juga kemungkinan akan pindah entah ke Chelsea atau ke Barcelona. Lini tengahnya Brighton cuma akan pos yang ditinggalkan Bissouma akan diisi oleh Caicedo mungkin, atau Mwepu mungkin, kita nggak tahu. Terlepas dari isu pindahan pemain itu, Brighton masih akan tetap seperti Brighton di musim lalu. Materi skuadnya masih hampir sama. Mungkin kelemahan terbesar Brighton adalah ketika Marco Cucurella pindah ke klub lain dan nggak ada pemain Brighton lainnya yang bisa belum mencapai level performa yang dimiliki oleh Marco Cucurella ex Akademi Barcelona. So semuanya masih bisa berubah. Transfer belum tertutup, jendela transfer belum ditutup, dan kita lihat saja nih apakah Brighton bisa mempertahankan Cucurella, karena Romano di sehari sebelumnya mengatakan Cucurella sudah mencapai kata sepakat dengan Chelsea kalau nggak salah. Tapi dibantah sama Brighton beberapa jam kemudian bahwa sama sekali kesepakatan seperti itu nggak pernah terrealisasi. So this is interesting point to see. We'll have to wait to see and let Fabrizio Romano does his thing. Dan pertanyaannya, di mana Brighton akan finish di akhir musim nanti? Antara peringkat 8 sampai peringkat 13. Tapi saya merasa mereka akan finish lebih tinggi dibanding Newcastle dan Aston Villa. Okay, let's move to West Ham United. West Ham United, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, West Ham kemungkinan akan finish di posisi ini. Mari berharap bahwa Gianluca Scamacca yang dibeli dari Sassuolo mungkin,
bisa bisa memberi kontribusi yang berarti di Premier League di West Ham, karena nggak banyak pemain Italia striker yang bisa berbicara banyak di Premier League. Itu dari beberapa tahun sebelumnya tuh hanya bisa dihitung jari lah pemain asal Italia yang bisa berbicara banyak di Liga Inggris. Jarrod Bowen masih tetap di klub, Pablo Fornals juga masih tetap di klub. Mereka cuma kehilangan siapa? Kapten mereka Mark Noble yang pensiun, so nggak banyak perubahan nggak banyak perubahan komposisi squad di West Ham. Hadirnya Scamacca juga membuat kompetisi di lini tengah jadi lebih berimbang sih. Karena di musim lalu Michail Antonio sepertinya nggak ada yang bisa mengganggu dia di lini tengah, meskipun Andriy Yarmolenko juga masih sempat. Cuman untuk menjadi kompetitor sepadan buat Michail Antonio belum ada, dan semoga Gianluca Scamacca bisa menghadirkan aura kompetisi itu sehingga West Ham bisa lebih baik di musim ini. Oke, Liverpool sepertinya masih akan sama dengan musim lalu ya. Finish di urutan kedua. Kenapa urutan kedua? Karena saya nggak mau lihat Liverpool menjadi juara Liga di musim depan dan menyamai rekor gelar Manchester United. I'm a United fans. So what's the point of watching Liverpool winning the league? I am biased, of course. Saya bias tentu saja. Tapi I don't care. So, terlepas dari semua itu, Darwin Núñez didatangkan, berhasil membajak Darwin Núñez padahal sempat digadang-gadang akan ke United. Menurut saya pembelian yang cukup bagus, meskipun ya kita lihat saja nanti ini Darwin Núñez versus Erling Haaland, siapa yang lebih jago gitu. Luis Diaz menggantikan posisi Sadio Mane yang pindah ke Munchen, itu sepertinya akan menjadi pola serangan baru Jurgen Klopp selain Salah dan Roberto Firmino. Mungkin Luis Diaz musim depan akan lebih banyak peran bermainnya di Liverpool. Selain itu ada Fabio Carvalho juga datang. Iya, Virgil van Dijk masih di Liverpool juga. Nggak banyak perubahan sih. Trent Alexander-Arnold juga masih di situ, masih di Liverpool. Robertson juga masih di Liverpool. Cuma yang menarik adalah Andrew Robertson ini di musim kemarin performanya nggak sebagus ketika dia bermain di musim sebelumnya. Ada stagnansi permainan dari Andrew Robertson jika kita membandingkan dengan Trent Alexander-Arnold. So mungkin mungkin kita nggak bisa bilang Robertson ini titik lemahnya Liverpool, tapi mungkin perlu perubahan komposisi pemain di sektor kiri Liverpool nanti. Entah Klopp akan mengubah taktiknya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi ya Liverpool akan finish di peringkat kedua di bawah Manchester City dengan selisih poin yang nggak beda jauh. Let's move to Wolverhampton Wanderers. Oke, Wolverhampton Wanderers masih dilatih oleh Bruno Lage. Sedikit berbeda sih dibanding Wolverhamptonnya Nuno Espirito Santo. Bruno Lage sedikit lebih rigid, lebih struktur, dan minim kreativitas juga. Mungkin Raul Jimenez dan Hwang Hee-chan masih akan jadi pemain utama di lini depan mereka. Yang masih menjadi tanda tanya adalah status Adama Traore. Karena Traore yang dipinjamkan ke Barcelona kemungkinan besar nggak akan bermain di Barcelona di musim ini. Dan sepertinya dia nggak dapat tempat juga di Wolves. Jadi ada kemungkinan Traore akan dilepas, dan rumornya Chelsea atau Spurs tertarik mendatangkan Adama. Key player dari Wolves di musim lalu adalah José Sa.
si David De Gea in disguise. Ternyata Josesa adalah kiper dengan penyelamatan terbanyak di musim lalu dengan persentase 70 sekian dan terbanyak setelah Emiliano Martinez Aston Villa. Dengan komposisi skuad yang nggak beda jauh, Wolves saya nggak begitu yakin dengan Wolves di tangannya Bruno Lage. Terlalu inkonsisten juga sih. So we'll put them in this bracket. Leicester City mungkin akan finish di antara peringkat 8 sampai peringkat 13. Mungkin ini saatnya bagi Leicester untuk peremajaan skuad karena Kasper Schmeichel pindah setelah 11 tahun di klub. Kemudian Jamie Vardy juga belum mencapai fitness level yang seharusnya. Ditambah lagi Yuri Tielemans yang kabarnya akan pindah juga di musim panas ini. Kita nggak tahu dia akan pindah kemana. Kalau misalnya Tielemans pindah, yang mengontrol lini tengahnya Leicester City praktis cuma Wilfried Ndidi. Dan Ndidi adalah tipe pemain dengan tipe karakter yang berbeda dengan Tielemans. Tielemans memiliki visi bermain yang lebih baik, tapi daya jelajahnya juga nggak lebih bagus daripada Ndidi. Ndidi lebih ke holding. So mungkin Brendan Rodgers bisa mempertimbangkan alternatif lain kalau saja Tielemans pindah di sisa jendela transfer musim ini. New era, new manager, new players, right? Is that what you're waiting for? Oke, Erik ten Hag. Pramusim yang lumayan cukup baik. Anthony Martial sepertinya kembali ke performanya dengan catatan ini adalah pramusim. Kita nggak tahu apakah Martial akan konsisten, karena permasalahannya Martial adalah inkonsistensi juga. Sejauh ini United sukses mendatangkan Tyler Malacia dari Eindhoven, yang berarti Alex Telles akhirnya pindah ke Sevilla dengan status pinjaman. Praktis sektor kiri United cuma ada Malacia dan Luke Shaw. Itu sudah cukup. Yang menjadi tanda tanya adalah di sisi kanan Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka itu nggak ada yang lebih superior dibanding lainnya gitu. Sama-sama punya kelebihan dan kelemahan yang belum cukup sih untuk lini belakang United sekelas fullback. Oke lah, United mendatangkan Lisandro Martinez. Lisandro Martinez juga meskipun back yang posturnya cuma 175, tapi menurut saya bisa diplot sebagai anchor di antara back dan gelandang. So permasalahan United sekarang adalah mereka belum dapat nomor 6, dan itu adalah posisi yang paling krusial sebenarnya. Opsi Frankie De Jong yang masih tarik ulur, saganya Frankie De Jong sampai sekarang masih nggak kunjung selesai. Yang kabarnya Frankie De Jong mau dibajak sama Chelsea, we don't know. Dan menurut saya pribadi, kalau misalnya Frankie De Jong nggak dapet, Ruben Neves dibajak dari Wolves itu cukup kok. United belum dapat nomor 6 meskipun katanya Victor Lindelof dan Lisandro Martinez bisa mengisi plot itu. But we'll see. Kehadiran Christian Eriksen sebaliknya justru menambah opsi kreativitas di lini depan United. Yang jadi tanda tanya sekarang adalah Cristiano Ronaldo. Kemarin di sesi pramusim terakhir lawan Rayo Vallecano, Ronaldo dan beberapa pemain United lainnya termasuk Diogo Dalot meninggalkan stadion lebih awal dibanding pemain lainnya, dan akhirnya itu memicu kemarahan Ten Hag. Katanya Ten Hag, nggak ada pemain yang boleh melakukan hal itu. Karena ini adalah satu tim. Menarik untuk dilihat apakah Ronaldo akan menjadi tahanan klub
atau dia akan dilepas United di sisa jendela transfer ini. Pertanyaannya siapa yang mau ngambil Ronaldo gitu? Di mana United akan finish? Antara 5 sampai 7 untuk top 4. Kalau United bisa masuk di top 4 itu adalah suatu keajaiban, tapi melihat progres Erik ten Hag di pramusim, sedikit ada harapan bagi fans Manchester United untuk melihat timnya nggak jadi bulan-bulanan City dan Liverpool di musim 2022-2023 kali ini. Oke, Everton dihadapkan pada situasi yang sulit di musim kemarin, ditinggal Carlo Ancelotti, kemudian Frank Lampard masuk dan belum bisa mengubah peruntungan klub dengan berarti. Di jendela transfer musim ini mereka kehilangan Richarlison yang dibeli Spurs dengan harga 60 juta pounds. Mereka cuma mendatangkan James Tarkowski dari Burnley kalau nggak salah. Performa Dominic Calvert-Lewin, Dele Alli juga serta Tom Davies juga nggak bisa diharapkan di squad Everton. Jadi akan sangat disesalkan jika Everton di akhir musim nanti degradasi. Meskipun saya berharap mereka nggak degradasi, tapi peluang itu masih ada kalau Everton nggak belanja pemain di sisa jendela transfer ini. Dilematis sebenarnya apakah menempat Everton di posisi ini atau di bottom half. Tapi untuk sementara kita posisikan mereka di 14 sampai 17. Arsenal mungkin musim panas ini belanja pemain yang efektif. Mereka juga punya kapten baru, Martin Odegaard, dan itu menurut saya itu adalah keputusan yang baik, keputusan yang bagus dari Arteta. Odegaard menunjukkan sikap kepemimpinan yang di usianya yang masih cukup muda ya. Mereka mendatangkan Zinchenko dari Manchester City, itu menurut saya juga pembelian yang bagus sih. Kemudian ada Gabriel Jesus di lini depan dengan harga 40 juta sekian pounds. Nomor 9 yang hilang dari Arsenal selama ini. Mungkin Gabriel Jesus bisa mencetak 2 digit gol bersama Arsenal asalkan Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, dan Emil Smith-Rowe bisa menjadi penyuplai bagi Gabriel Jesus. Karena dari statistik musim lalu dan beberapa musim sebelumnya, Gabriel Jesus itu pemain yang sangat tajam di dalam kotak penalti. So, jika attacking midfielder Arsenal ini bisa memfasilitasi Gabriel Jesus, 2 digit gol itu bukan hal yang sulit bagi Arsenal dan Jesus di musim ini. So, di mana Arsenal akan finish? Top 4. Nottingham Forest, tim promosi, dilatih sama Steve Cooper. Statistik mereka sebelum dilatih sama Cooper itu jelek banget. Kemudian Steve Cooper datang dan mereka berhasil mendongkrak performa Forest. Dan kalau nggak salah, Forest itu menjadi tim yang kebobolan paling sedikit dan tim yang mencetak gol paling banyak di Championship. Apakah mereka akan degradasi? Saya sih berharapnya enggak, karena ini tim lama juga. Tapi kehilangan James Garner di lini tengah mungkin akan menjadi sedikit handicap bagi Forest. So I don't want to see them relegated. Nggak apa-apa, mereka bertahan 1 musim juga nggak apa-apa. Next, Southampton musim performa mereka di sepertiga musim terakhir kemarin tuh sangat nggak bagus. Mereka cuma meraih 1 kemenangan dari berapa pertandingan terakhir dan kebobolan paling banyak dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan performa itu mungkin akan terus berlanjut di awal musim ini, karena di 5 pertandingan pertama itu mereka harus berhadapan dengan Spurs, Manchester United,
siapa lagi gitu, lupa 3 lainnya. Tim besar pokoknya. Leicester juga kalau nggak salah. Ya semoga aja Southampton nggak terdegradasi, tapi saya nggak melihat Ralph Hasenhuttl bertahan sampai akhir musim nanti. I think Southampton akan Hasenhuttl akan dipecat dan digantikan oleh manajer lain. But I don't see them survive. Sorry, Southampton. Chelsea Football Club. Ini klub yang agak Chelsea ini sebuah cerita juga sih di Premier League. Embargo, terus dibeli sama Todd Bowley, kemudian mau beli pemain tapi dibajak sama Barcelona, mau beli Julius Kounde tapi dibajak sama Barcelona, terus mau beli Rafinha juga dibajak, dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Azpilicueta mau pindah ke Barcelona ditahan sama klub. Barcelona mau ngambil Marcos Alonso juga nggak tahu apa alasannya, dan Jorginho juga performanya sudah nggak sebagus musim sebelumnya. Musim kemarin tuh influential pengaruh Jorginho bagi Chelsea itu nggak seefektif dan sekrusial musim sebelumnya. Bahkan N'Golo Kante pun kayaknya nggak seefektif musim sebelumnya gitu. Mungkin dua porosnya Chelsea ini mungkin akan diakali sama Thomas Tuchel dengan Conor Gallagher, pemain muda, sudah terbukti pada saat ia membela Crystal Palace, dan dia bisa menjadi deep lying midfielder, bisa jadi roaming player, central midfielder. Dan Chelsea belum punya striker pengganti Lukaku. Timo Werner, saya pikir Timo Werner ini adalah musim terakhirnya dia untuk bicara di Premier League. Jika musim ini dia gagal, saya nggak melihat Werner bisa survive di Premier League di musim-musim berikutnya. Chelsea mungkin bisa menjadi kontestan di peringkat 1 sampai peringkat 4 sih. So this is my prediction. Di akhir musim nanti Manchester City menurut saya akan keluar sebagai juara, disusul oleh Liverpool. Peringkat 3 mungkin Arsenal dan Spurs, atau Spurs ketiga, Arsenal ketiga, Spurs keempat. Chelsea mungkin bisa masuk di antara mereka, atau mungkin kita bisa melihat Manchester United di antara sini, tapi kans United itu masih sangat kecil jika kita melihat komposisi pemain mereka sampai saat ini. Semoga aja ada kejutan di papan bawah sini 14 sampai 20, dan saya nggak akan terkejut kalau melihat Brighton masih konsisten di papan tengah. Oke, ini adalah prediksi The Number 10 Show. Jika kalian punya prediksi lain, bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan ini sekaligus menjadi video terakhir sebelum liga dimulai, jadi izinkan saya mengucapkan marhaban ya Premier League. Selamat menikmati Premier League musim 2022-2023. Besok adalah hari terakhir pendaftaran paket Diamond Video.com. Ini nggak ada sama sekali sponsor dari Video.com. Saya cuma mengingatkan aja. So I think that's all. Marhaban ya Premier League. Dan jangan lupa Sabtu dini hari match pertama Premier League akan dimulai dengan Arsenal menghadapi Crystal Palace jam 3 subuh. So see you on the next video. Bye bye.